Kita teruskan, mana ini? Innallaha hadis 266 ya. Innallaha sunna Allah Ta'ala kata iku nulis sapa Allah fi ummil kitab ing dalam lauhil mahfud. Lauhil mahfud ada yang menafsirkan bukan lauhil mahfud tapi ilmunya Allah yang azali. Qabla ayyahluqa ing dalam sadurunge ento nyiptakake sapa Allah as-samawati ing pira-pira langit wal ardh lan bumi. Innani setune ingsun ana ya ingsun iku ar-rahmanu iku dat kang welas. Kolak tu nyiptake sapa ingsun ar-rahima ing welas. Wasakak tulan mecah sapa ingsun laha kedue rahim isman ing jeneng min ismi saking jenengku. Faman wasolaha moko sapa wonge wasolaha iku nyambung sapa wong ha ing rahim. Wasol tuhu moko nyambung sapa ingsun hu ing wong mau. Paman lan utahe sapane wong kotok aha iku mutus sapa wong ha ing rahim. Kotok tuhu moko mutus sapa ingsun hu ing wong mau. Rawahu ngriwayatake ngati sapa At-Tabrani sapa Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir dan Mu'jam Al-Awsat an Jarir saking Jarir, sahabat Jarir. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya Allah itu sebelum menciptakan alam semesta. Jadi kan kalau tidak salah itu ada dua versi. Kalau versi bagian ulama mengatakan makhluk pertama kali yang diciptakan sama Allah SWT itu adalah Lauhil Mahfud. Ada versi yang kedua yang dipakai oleh orang-orang Sunni di Indonesia, ikut Imam Al-Barzanji dan yang lainnya. Makhluk yang pertama kali diciptakan itu bukan Lauhil Mahfud, tapi Nur Muhammad. Nur Muhammad. Ini dikuatkan oleh seorang ulama yang menulis kitab, saya lupa namanya itu, Al-Qadiyat. Beliau menguatkan bahwasanya penciptaan pertama adalah Nur Muhammad. Ini terlepas dari khilafiyah ini. Jadi Allah itu menuliskan segala sesuatu yang akan terjadi sampai dari kiamat itu di kitab Lauhil Mahfud. Jadi sebelum Allah menulis di Lauhil Mahfud ternyata Allah itu kalau kita di sini kan gitu. Sudah mewajibkan gamanya lah. Mewajibkan dirinya untuk menciptakan rasa kasih sayang, yaitu Rahman, Rahim lah. Rahim. Maka barang siapa yang menyambung tali silaturahmi, maka dia akan disambung sama Allah SWT. Dan barang siapa yang memutus tali silaturahmi, maka orang itu akan diputus sama Allah SWT. Dan dalam salah satu hadis, kalau tidak salah itu di kitab At-Tibyan karangan karangan Hasyim Asy'ari kalau salah. At-Tibyan, beliau menerangkan bahwasanya ketika Kanjeng Nabi sedang ngaji semacam ini sama jamaahnya, sama sahabat-sahabatnya, beliau kemudian bertanya, apakah ada di antara kalian yang memutus tali silaturahmi? Maka ternyata ada. Maka Rasulullah menyuruh orang itu keluar untuk menyambung lagi tali silaturahmi. Maka setelah orang itu keluar menyambung tali silaturahmi, kembali lagi Rasulullah berkata, aku melihat bahwasanya jamaah kita tadi, kelompok ngaji kita itu tidak diliputi oleh para malaikat. Maka saya heran. Maka saya tahu bahwasanya di antara kita mesti ada yang memutus tali silaturahmi. Jadi kalau misalkan ada satu pengajian kok ada orang yang memutus tali silaturahmi entah sama bapaknya, ibunya, saudaranya, maka jangan harap pengajian itu dapat rahmat dari Allah. Ini pengaruhnya tidak hanya pada dirinya sendiri, tapi pada kelompoknya tadi. Ini disebut dalam kitab At-Tibyan karangan Imam Hasyim Asy'ari. Kemudian kalau kita perhatikan, orang yang perlu kita sayangi, kita kasih itu ada dua macam.
kasih sayang sebab hubungan kekerabatan, hubungan darah, dan kasih sayang karena hubungan iman dan Islam. Saya dengan jenengan ini kan tidak ada hubungan kerabat, tapi saling senang, suka bertemu. Nah, itu karena namanya hubungan Islam, hubungan kekerabatan. Orang Palestina yang jauh itu kan tidak ada hubungan darah dengan kita, tapi kita bela, kita jadikan status macam-macam, kadang disumbang juga. Nah, itu kan karena hubungan kasih sayang antar iman dan Islam. Kemudian yang kita bahas ini adalah hubungan karena darah atau kekerabatan. Hubungan karena darah atau kekerabatan itu nanti ada dua macam. Hubungan kekerabatan di mana ada yang berhak mendapatkan warisan dan ada yang tidak berhak mendapatkan warisan. Ini tetap wajib kita sambung tali silaturahminya. Kemudian ada juga hubungan kekerabatan yang wajib dinafkahi. Siapa yang wajib dinafkahi? Anak kita. Anak kita itu kalau belum balik atau belum bisa mendapatkan uang, belum dapat kerjaan, maka masih tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab orang tua memberikan nafkah kepada dia. Demikian pula orang tua. Orang tua itu kalau tidak bisa bekerja karena sudah tua, karena punya penyakit dan lain sebagainya, maka menjadi tanggung jawab anaknya untuk memberi nafkah pada orang tuanya. Ini adalah orang-orang yang wajib kita sambung tali silaturahminya, yang wajib kita nafkahi tadi. Kemudian ada orang yang wajib kita sambung tali silaturahmi, tapi tidak wajib dikasih nafkah. Siapa itu? Ya semacam Pak Le, Pak D, ponakan dan lain sebagainya. Yang masih ada hubungan darah dengan kita, itu kan tidak wajib dikasih nafkah. Diberi boleh, tidak pun tidak ada masalah, karena bukan kewajiban kita untuk memberikan nafkah kepada mereka. Maka kepada orang-orang semacam itu kita bisa menyambung tali silaturahmi dengan cara apa? Ya dengan kadang-kadang kita kasih harta, kadang-kadang kita beri kebaikan, kita kunjungi rumahnya, kita bantu kalau dia memberikan pertolongan. Nah, kemudian kalau bisa kumpul-kumpul, karena itu kadang-kadang di suatu keluarga nanti ada pertemuan bani siapa, nanti ada bani Ruslan, bani Kuluk, wah itu mungkin nanti ada. Nah, kalau saya tidak ada bani Farid nanti, karena sudah istri saya sudah ada baninya 2, ya repot. Kalau saya bikin lagi kan jadi repot. Nah, kemudian bagaimana kalau orang-orang itu sudah meninggal dunia, Pak Le-nya sudah meninggal dunia, Pak D-nya sudah meninggal dunia, maka cara menyambung tali silaturahminya adalah dengan cara memintakan ampun mereka, mendoakan kebaikan kepada mereka. Itu namanya menyambung tali silaturahmi. Kemudian kadang-kadang kita kunjungi anak-anaknya atau cucu-cucunya sehingga kita masih bisa menyambung tali silaturahmi. Karena itu saya itu tiap Lebaran itu mesti ngepen ke pulang. Entah pulang ke Madura, entah pulang ke Meranggen. Kenapa kok semacam itu? Karena untuk menyambung silaturahmi supaya istri saya, anak saya tahu kita punya keluarga di Madura, kita punya keluarga di Meranggen. Nah, ini namanya menyambung tali silaturahmi. Nah, jadi di sini riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Ausat dan kitab Al-Kabir. Tapi sayang ada salah satu rawinya yang hukumnya matruk, ditinggalkan para ulama. Maka hadisnya menjadi hadis yang